tetangganya itu ngasih tahu, terus bilang gini, ada serangan di sini, di lokasi ini, ayo ikut saya, ayo kita bela negara kita. Terus gitu. sama temennya itu sama abdi negara gitu? Iya, yang bikin saya so sweetnya itu gini bilangnya ke istrinya, kalau aku nggak kembali, berarti aku udah nggak ada. Entah aku itu meninggal, entah aku ditangkap. Jadi tolong jaga anak kita. Si istrinya itu masih hamil berarti ya? Iya, istrinya itu hamil muda lah ibaratnya. Kalau dilihat sebelum semak-semak ini tuh udah banyak kayak yang tewas gitu loh. Oh, banyak yang udah meninggal gitu. Udah banyak yang meninggal, jadi kayak berceceran gitu. Jadi waktu ketahuan, ya beliau langsung saya lihat itu beliau langsung ditembak di situ. Oh, langsung ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Untung Direkam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Beliau sudah ada di samping saya. Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak Rizky. Malam Mbak. Malam. Oke Mbak Rizky, malam ini mau cerita apa Mbak? Melanjutkan dari yang kemarin sih Mbak sebenarnya. Lanjutan kemarin ya? Iya. Saya mau cerita soal prajurit. Ini awalnya sih saya ketemu beliau itu ketika saya jalan-jalan di kota tempat saya kuliah. Saya ketemu beliau itu di dekat Taman Makam Pahlawan. Nah, beliau itu berdiri di situ dengan memakainya seragam layaknya sosok pahlawan lah, tentara kayak gitu ya. Nah, beliau itu sambil bawa tombak. Berarti pakai seragam bawa tombak? Iya, pakai seragam bawa tombak. Saya dikasih gambaran sama beliau itu ceritanya dulu. Beliau itu ya ibaratnya kayak manten baru lah. Beliau bukan dari keluarga yang kurang mampu sih. Rumahnya pun bagus kalau menurut saya. Kalau zaman sekarang sih ibaratnya kayak perumahan lah kalau zaman sekarang sih. Nah, beliau itu baru menikah. Mungkin sekitar ada 2-3 bulanan menikah lah. Pada malam hari ketika beliau dan istri beliau istirahat tidur, tiba-tiba ada suara gemuruh banyak orang yang teriak. Kayak meneriakan ayo kumpul gitu kan. Tiba-tiba si sosok ini, saya manggilnya bapak sih ya, bapak ini bangun, dan pas ketika buka pintu rumah ada salah satu temennya, mungkin tetangganya itu ngasih tahu, terus bilang gini, ada serangan di sini, di lokasi ini, ayo ikut saya, ayo kita bela negara kita. Terus gitu. sama temennya itu sama abdi negara gitu? Iya, seperti itu. Terus ya tanpa pikir panjang lagi beliau itu langsung pamit ke istrinya. Tapi beliau itu yang bikin saya so sweetnya itu gini bilangnya ke istrinya, kalau aku nggak kembali, berarti aku udah nggak ada. Entah aku itu meninggal, entah aku ditangkap. Jadi tolong jaga anak kita. Si istrinya itu masih hamil berarti ya? Iya, istrinya itu hamil muda lah ibaratnya. Tolong jaga dia. Terus di situ beliau siap-siap bawa itu ibaratnya bambu runcing ya mungkin ya, itu tombaknya. Tombak. Itu terus beliau
berangkat bareng sama teman-temannya sampai di hutan sini. Saya lihatnya tuh tiba-tiba sampai di hutan beliau tuh ditangkap, mau dimasukkan ke apa itu namanya truk ya. Kalau zaman dulu pasti dimasukin truk ya pasti ya. Kelihatannya itu truk ya, aku yakin truk. Soalnya banyak di situ yang tangan ya ketangkep dan tangannya di sini diikat gitu. Ya karena waktu itu suasananya ya agak gelap soalnya waktu mau menjelang maghrib sih. Menjelang maghrib beliau sama temennya itu bisa melarikan diri. Kok pas itu si tentara lawan itu lengah, dia melarikan diri sama temennya. Oh, dua-duanya itu ketangkep sama temennya tuh? Iya, tapi temennya ini beda, bukan yang ngasih tahu tadi. Oh, beda. Temennya ini beda, dia lari, tapi ya tetap dikejar sampai dia sama temennya tadi itu sembunyi. Akhirnya dia menemukan tempat sembunyi, kayak parit, tapi jadi gini, sini semak-semak, lah di sini itu parit, jadi orang nggak tahu kalau itu ada paritnya. Oh ya. Jadi kayak bukan mungkin tempat persembunyian ya. Nggak kelihatan tuh. Iya nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat sebelum semak-semak itu udah banyak kayak yang tewas gitu loh. Oh, banyak yang udah meninggal gitu. Udah banyak yang meninggal, jadi kayak berceceran gitu. Itu tentara mana kalau boleh tahu? Kalau saya lihat dari seragamnya itu sebenarnya dia tuh juga orang pribumi, tapi dia tuh kayak komunis. Oh gitu. Iya. Kayak negara mana gitu nggak sampai tahu. Waktu itu sekitar tahun 1950-an. Oh 1950-an. 1950-an ke atas lah. Pas perang-perang gitu ya. Iya, pas perang itu berangkat perang pun waktu itu yang mengawali peperangan pun kayak orang pribuminya sendiri. Jadi kayak orang komunis gitu loh, kayak waktu itu kayak ini tuh zaman PKI gitu. Jadi kan banyak pembantaian kan, orang yang nggak salah pun juga dibantai. Oh berarti kayak sama pribumi gitu ya, tapi sama-sama membantai gitu. Kalau berangkatnya bapak-bapak ini tadi? Kalau awal ketika beliau diberitahu sama tetangganya temennya tadi mau diajak perang itu sekitar malam sih, jamnya itu saya nggak bisa memastikan kalau jamnya ya, tapi itu malam ketika orang istirahat sih. Oh pas orang-orang istirahat itu? Orang istirahat mungkin ya jam 9-10an lah. Terus ketika pas ditangkapnya itu mau dimasukkan ke truk, mau dinaikkan ke truk itu sekitar ya mau menjelang maghrib, jadi kan nggak terlalu kelihatan ya kan, jadi orang tuh kalau mau lihat agak peteng gelap. Tapi itu bisa berhasil lolos nggak? Iya bisa berhasil lolos, tapi dari tentaranya yang musuhnya ini ternyata mengetahui kalau di situ kalau beliau itu sembunyi di situ. Jadi waktu ketahuan ya beliau langsung saya lihat itu beliau langsung ditembak di situ. Oh langsung ditembak. Iya namanya orang ditembak belum tentu langsung meninggal kan ya. Jadi beliau tuh di akhir masa mungkin ibaratnya sakaratul maut ya, itu beliau bilang sama si tentaranya musuh ini, aku bangga dengan diri aku sendiri, aku bangga aku bisa membela negaraku. Intinya dia itu dan dia itu dalam hati bilang ini, aku berharap semoga yang aku lindungi selama ini akan berhasil di masa depannya. Tapi juga dia tuh kayak mikir gimana anak istriku yang aku tinggal. Mikir juga ya. Berarti benar-benar membela negara sampai. Iya. Tapi dia tuh ketika meninggalnya, ketika gugurnya itu benar-benar
tanpa ada penyesalan atau kesedihan tuh enggak. Jadi itu kayak lega, bangga, malah lega, bangga gitu ya. Iya Mbak, kalau untuk bapaknya itu kok bisa sampai bercerita sama Mbak Rizky itu, emang beliau cocok atau emang ingin diceritakan apa gimana tuh? Kalau sosok itu biasanya nggak semua sosok mau bercerita, tergantung sih. Kalau sayanya juga open, beliaunya juga open, si sosoknya ini, it's okay, ayo. Tapi kalau emang beliau mungkin butuh proses, opennya itu butuh proses. Jadi kalau emang nggak mau cerita ya udah, aku biasanya itu ya wis, nggak mau cerita ya udah. Kalau beliau mau cerita ya ayo monggo. Selagi saya bisa menerima nggak apa-apa. Ditanya dulu apa memang langsung bercerita kayak biasanya gitu? Beliau itu langsung bercerita. Oh, langsung bercerita, ngasih gambaran apa? Ya, tapi nggak langsung mau ketemu, oh langsung cerita tuh enggak. Jadi kayak ngikuti beberapa waktu dulu, ngikuti dulu beliau, kayak menampakkan dulu beberapa kali, habis itu baru beliau bercerita. Ya. Itu tuh berarti dia juga mengingat atau memang ngobrol gitu, mengingat terus Mbak Rizky? Beliau itu ngasih tahu dengan cara gambaran sih, ngasih gambaran. Jadi memori yang paling dia ingat. Oh, berarti mengingat juga ya? Memori yang paling dia ingat, yang paling benar-benar lah kesan gitu. Pokoknya sebelum dia meninggal itu kenapa sih memori yang ya biasanya itu yang paling deket saat dia meninggal, seperti yang itu. Paling diingat-ingat. Jadi nggak semuanya diingat tuh, nggak, bahkan mereka pun nggak ingat nama juga, itu ya udah biasa karena mereka kan mikirnya ya udah meninggal, ya gimana, apa yang harus diingat gitu loh. Tapi pasti kan ada yang merasa dendam, ada yang merasa masih marah, ada yang merasa masih ada yang janggal gitu kan. Jadi memori yang terakhir diingat itu yaitu perasaan itu sebenarnya. Tapi kalau ini tadi enggak ya, enggak ada apa yang ingin disampaikan apa gitu, enggak? Ya cuma cerita itu doang, kayak ngasih tahu gitu. Ya mungkin itu tadi cerita dari Mbak Rizky. Oh ya Mbak Rizky, kira-kira ada kesan enggak dari Bapak itu tadi untuk teman-teman untuk direkam? Dari yang saya ambil dari cerita yang beliau berikan ke saya, menurut saya beliau itu sosok yang gagah dan pemberani. Beliau berpesan, satu, jangan pernah tanggung-tanggung kalau mau membela sesuatu yang benar. Apapun yang dilakukan dengan dasar kebenaran, insya Allah pastinya, mau sejelek apapun itu pasti bakal menang. Ingat, ngalah itu belum tentu kalah. Ya. Mbak, kalau untuk cerita lain ada nggak? Cerita lain mungkin ada di jalan, pernah ketemu apa-apa gitu nggak? Horor lain? Kalau di jalan sih sering sih Mbak aku. Kalau di jalan kayak kemarin itu aku posisi mau silaturahmi ke tempat guru aku dulu. Nah, aku udah beberapa kali sih lewat situ ya. Aku lihat sosok ini sebenarnya, tapi baru memperlihatkan gambaran, tapi cuma sedikit sih. Soalnya aku sendiri juga kayak antara energi dia sama energi aku tuh beda jauh. Oh, beda. Ya, jadi kayak agak bertabrakan sih. Jadi kayak aku mau lihat dia tuh ngasih, tapi kayak wani pora, berat gitu. Kayak berat. Ya udah, jadi kayak dia tuh cuma ngasih sedikit-sedikit. Sosok ini agak menyeramkan. Beliau rambutnya agak panjang, kurus, dengan pose kayak gini, dan dari wajahnya pun kayak nakal gitu loh. Jadi kayak dia ngasih gambaran dan dia ngasih tahu, nunduk gitu. Enggak sih, gini ya wis, lihat dia tuh kayak kayak cengengesan gini loh, gini, dan lidahnya pun agak menjulur gitu. Aku lihatnya sih semakin jelas sih sekarang jadinya kayak sekarang semakin jelas. Terus ya, dia itu
ada tangannya, tapi kecil, kayak badannya itu orang tua yang keriput bener-bener orang ya, bukan hewan kan? Bukan, tapi feelingnya itu kayak tinggal usus gitu loh, tinggal organnya doang gitu. Dia tuh ngasih liatnya tuh, aku loh yang di sini yang sering bikin kecelakaan. Dia ngomong sendiri gitu. Iya, ngasih taunya gitu. Baik teman-teman, buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan cerita tentang sosok yang diduga mengakibatkan kecelakaan, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Akhiri kata, saya Arum dan Mbak Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.